Saya ingin mengklarifikasi karena tadi saya melihat ada salah satu channel YouTube Kansus Sholawat Blora yang berjudul kurang lebihnya adalah Abuya Ghufron sowan Mbah Nadi, sahabat Habib Lutfi, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi karena saya sebagai saksi dan bahkan saya yang saya memvideo langsung itu, karena orang-orang itu kan cuma ingin tenar di channelnya yang tidak ada penonton, akhirnya memframing biar pengikut atau muhibin Abuya Ghufron Al-Bandani melirik channel YouTube tersebut, yakni di channel YouTube Kansus Sholawat Blora. Jadi Mbah Nadi itu tinggal di Desa Dukuh Seti, Dukuh Tanggul, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Karena saya memang asli Pati, jadi saya paham persis. Kalau yang upload itu orang Blora, itu kan cuma melihat dari tayangan YouTube itu rame, akhirnya diupload ulang. Dan itu juga tanpa seizin dari channel Ponpes Unik Nusantara. Abuya Ghufron Al-Bandani, ini saya ceritakan pertemuan dulu. Yang pertama, waktu kita diajak keliling, karena saat itu genting-gentingnya corona, alhamdulillah saya diajak untuk berkeliling doa bersama, dan kebetulan karena saya tidak bisa silaturahmi ke sana kemari, saya lewat silaturahminya lewat HP. Bagaimana dengan media HP ini kita bisa menyambung silaturahmi, gelar doa bersama di mana-mana. Pertama adalah dari jalur keluarga. Saat itu kita transit di musolanya kakek saya, musola kuno, dalam arti kurang lebih 250 tahun sejarahnya kurang lebih musola tersebut. Nah di situ tiba-tiba Mbah Nadi sowan, diajak sama paman saya Gus Imam, putranya Mbah Ror Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Itu sowan pertama Mbah Nadi. Jadi Mbah Nadi yang mengejar-ngejar Abuya Ghufron Al-Bandani, bukan Abuya Ghufron yang sowan ke Mbah Nadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu kita doa bersama juga pengajian di Gus Rofik. Gus Rofik ini Desa Bandung Harjo, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Ini juga masih saudara saya di pondoknya saat itu. Kemudian Mbah Nadi juga diantar sama Gus Imam pada saat itu ke tempatnya Gus Rofik. Pertemuan yang ketiga di tempatnya Mas Kamto, itu Desa Jepat, Kecamatan Tayu, Kabupaten Jepara. Itu Mbah Nadi saat itu juga diantar Gus Imam, paman saya. Nah di tempatnya Mas Kamto inilah waktu itu saya yang memvideo, yang diunggah YouTube channel Kansus Sholawat Blora. Disitulah saya sebagai salah satu saksi. Karena makanya di situ Mas Kamto kan termasuk ikut ke syuting, karena memang saya yang menyuruh biar jadi sejarah, karena tempat itu adalah tempat rumahnya Mas Kamto, tempat rumah istrinya Mas Kamto. Yang keempat, pertemuan yang keempat adalah waktu itu di Pati Kota, waktu syukuran. Kebetulan saat itu Abuya Ghufron Al-Bandani mendapatkan ikon prestasi Pancasila dari BPIP RI, dan saya masih ada fotonya di HP saya. Jadi ada 4 pertemuan itu, semuanya Mbah Nadi yang sowan kepada Abuya Ghufron Al-Bandani. Jika di framing Abuya Ghufron sowan ke Mbah Nadi, itu salah besar. Itu ya, saya klarifikasi itu, karena memang pada saat ini Abuya Ghufron Al-Bandani ini lagi trending topik. Jadi di mana-mana akan selalu membicarakan, entah terlepas pro dan kontra. Jadi sesuai dengan ayat tadi malam, ayat 12 ya, surat Al-Kahfi. Jadi intinya itu kalau orang Jawa ya pokok-pokokan golek beneri dewi. Yang A merasa benar, yang B juga merasa benar. Makanya Abuya Ghufron Al-Bandani sampai usul dan munajat kepada Allah,
untuk biar Allah ini membuktikan mana yang hak, mana yang batil. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu, santai saja, karena semua ini dunia dan seisinya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika semuanya dibuka oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, termasuk kitab-kitab, banyak yang kepanasan, banyak yang oleng, termasuk pengikut-pengikut daripada Habib Yahudi ini banyak yang oleng. Kenapa saya mengatakan oleng? Loh, ini yang disampaikan seperti ini kok, ini seperti itu. Nah, inilah karena memang pada saat ini sudah begitu ngawur dan merusak tatanan yang ada di Nusantara ini, yang sudah ditata oleh Wali Songo. Kemarin saya dengan tegas menyampaikan ada oknum kiai yang sampai memusyrikkan acara kupatan syawalan sedekah laut. Ini kan bahaya. Padahal acara kupatan atau syawalan ini itu adalah penggagasnya Wali Songo, terkhusus Eyang Sunan Kalijogo, atau kalau di Demak bahasanya larungan ya, karena memang setiap daerah beda bahasa tapi intinya sama. Nah, disitulah kerusakan yang dibuat oleh golongan Ba'alawi memakai tangan pribumi atau kiai-kiai untuk diadu domba. Mereka sangat licik sekali, padahal doktrin mereka sudah sesat, sangat jelas sekali. Banyak video-video yang sudah beredar dan sekarang banyak yang mengupload, termasuk melaknat Banser, melaknat Ansor, bahkan termasuk melarang dan mengharamkan sholawat Badar. Itu kan ada videonya, namanya Alwi Asegaf. Kenapa? Pertanyaan saya, kiai-kiai yang jelas ini sudah meresahkan dan menghancurkan, ingin menghancurkan Indonesia, kiai-kiai diam semua. Ini pada saat ini saatnya bangkit untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan golongan mereka Ba'alawi Yahudi yang jelas-jelas ingin menghancurkan Indonesia. Mereka membela diri, mengaku-ngaku cucu Nabi, tetapi tujuan mereka adalah yang jelas ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. Karena penjajah itu banyak motif, termasuk dengan cara politik agama. Kalau saya mengatakan, kenapa saya mengatakan penjajah dari golongan Habib Yahudi ini ya, kita harus paham ciri-ciri penjajah adalah mengaburkan sejarah, yang kedua menghilangkan sejarah, yang ketiga membunuh pelaku sejarah entah secara fisik ataupun non fisik. Mengaburkan sejarah, contoh sudah jelas terang-terangan di makamnya Eyang Sunan Ampel. Nisan itu adalah bukti arkeolog di mana masa Sunan Ampel bisa diteliti oleh kaum arkeolog atau yang ahli arkeolog. Untuk menutupi sejarah Eyang Sunan Ampel untuk masa depan atau masa yang akan datang, Lutfi bin Yahya merubah makam Eyang Sunan Ampel dengan bangunan marmer, atau intinya dirubah jenis makamnya. Ini adalah jelas mengaburkan sejarah. Dan tidak hanya Eyang Sunan Ampel, tapi banyak sekali yang sudah dirubah golongan mereka. Kemudian yang kedua, menghilangkan bukti sejarah. Kenapa mereka mendatangi pondok-pondok pesantren, termasuk keluarga atau dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan? Mereka tujuannya adalah mencari dokumen sesuai dengan daunnya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Ketika mereka mendapatkan dokumen, pasti mereka akan merubah sejarah. Contohnya, salah satu contohnya, kemarin kita waktu di Purbalingga ketemu cucunya Syekh Nahrawi, dan beliau cerita dengan tegas bahwasanya ketika manakibnya Syekh Nahrawi diajukan kepada Lutfi bin Yahya, katanya direvisi. Bayangkan, ini jelas tidak pengaburan sejarah dan menghilangkan sejarah yang asli. Ini tentang thariqah ya, tentang sejarah kerajaan, dan semua mereka mengakui karena apa? Jelas-jelas ingin menguasai bangsa Indonesia, jelas-jelas ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kalau mungkin dari golongan mereka ada yang membela, saya ingin bertanya, katanya mereka cinta NKRI, katanya. Ketika ada golongan Habib Yahudi yang lain mengajak demo, kenapa tidak ada teguran, entah secara langsung atau lewat media? Berarti di sini kita bisa membaca, kita bisa menganalisa bahwasanya mereka kong kali kong
alias bekerja sama. Contoh lagi tentang sholawatan, mereka mengatasnamakan sholawatan. Tetapi di tengah sholawatan itu termasuk yang namanya Syekh Asegaf Solo ini, dia memasukkan doktrin bahwasanya Rizik adalah guru NU, Taufik Asegaf adalah guru NU. Ini adalah penyesatan, padahal mereka bukan orang NU dan mereka akidahnya Wahabi. Kenapa saya mengatakan Wahabi? Ciri-ciri Wahabi adalah menghalalkan segala cara, menghalalkan harta bahkan darahnya. Itu sudah tertulis jelas di kitab Tafsir Shawi. Coba para kiai yang punya kitab Tafsir Shawi dibuka lagi. Kalau tentang penjelasan ini tidak ada, berarti kitab tafsirnya sudah dirubah oleh Wahabi. Ini penyesatan yang sangat bahaya sekali untuk bangsa Indonesia, karena masyarakat pada saat ini kita harus bisa mempelajari dan meneliti kenapa sampai kisah seperti ini. Abuya Ma'ruf Al-Bandani sudah menyampaikan hampir setiap hari kepada kita semua, berawal dari kitab yang dirubah oleh Wahabi. Kenapa sampai bisa bocor ke Indonesia? Tugas PBNU di mana? NU kita harus bisa introspeksi diri. NU bukan milik struktural, tapi NU adalah milik kita bersama. NU bukan milik Habib, karena Habib punya Robitoh Alawiyah. Yang jelas Habib masuk ke tubuh struktural NU tujuannya adalah melemahkan daripada organisasi NU. Jelas pada sini sudah terbukti kiai dengan kiai diadu domba oleh golongan Habib Yahudi. Sejak kapan kiai dengan kiai sampai bertengkar, ribut? Sejak adanya Habib Yahudi masuk di struktural PBNU. Ini jelas bahaya sekali. Mulai saat ini kita sebagai warga Nahdliyin mempunyai saran yang tegas kepada pengurus PBNU, harus dipecat semua Habib Yahudi mulai dari ranting MBC, PCNU, PWNU dan PBNU, karena ini sudah sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Mungkin sementara itu dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.